Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam pembelajaran tematik kita. Kita tetap ya, masih tematik tema 3E, yaitu dengan tema cuaca. Nah, tetapi perbedaannya dengan video sebelumnya, video kali ini kita sudah masuk ke subtema 2. Nah, tema kecil dari subtema 2 adalah perubahan cuaca. Nah, jika di pembelajaran sebelumnya atau di subtema 1, kita sudah belajar untuk melihat bagaimana ciri-ciri cuaca. Mau cuaca hujan, mendung, cerah, cerah berawan, kita sudah pelajari. Jadi, setiap anak-anak pasti sudah bisa ya melihat atau memperkirakan cuaca hari ini. Tinggal melihat dari bentuk awan hari ini. Nah, ketika kita melihat perubahan cuaca di halaman hari ini kita masuk pembelajaran 1-2 di subtema 2 ya. Nah, di halaman 44 ini ada sebuah cerita. Nah, coba anak-anak baca dulu sebelum menjawab, ayo jawabnya. Nah, di halaman 44 ini ada sebuah cerita tentang perubahan cuaca. Nah, ingat, cuaca itu dapat berubah dengan cepat. Nah, contohnya saat pagi hari cuaca tampak cerah, namun pada siang hari langit tampak berawan atau mendung. Nah, selanjutnya ketika sore hujan deras turun. Nah, cuaca yang berganti-ganti inilah yang kita kenal sebagai perubahan cuaca. Nah, cuaca dapat berubah kapan saja. Dan cuaca juga bisa berubah dalam satu hari atau berubah pada keesokan harinya loh. Nah, perubahan cuaca dapat terjadi dari cerah menjadi hujan atau dari hujan menjadi cerah. Suatu cuaca cerah, saat cuaca cerah, matahari bersinar terik. Nah, ini sudah kita pelajari di subtema 1 ya. Bagaimana ciri-ciri cuaca cerah, cerah berawan, hujan, dan mendung. Nah, untuk ayo membaca halaman 44 ini, kita akan membaca satu cerita dengan judulnya Nasihat Ibu. Nah, ayo kita sama-sama menjawab ayo jawab halaman 44, dan ini menjadi tugas juga untuk pembelajaran hari ini. Tapi di video ini Miss akan membahasnya sehingga anak-anak bisa melihat kembali dan menulis ya, sehingga nanti di Zoom anak-anak sudah ada persiapan. Oke, yang pertama, bagaimana keadaan cuaca pada cerita di atas? Jika anak-anak sudah membaca cerita di atas, nasihat ibu, maka anak-anak akan mengetahui bagaimana sih keadaan cuaca pada cerita di atas, yaitu cerita dengan judul Nasihat Ibu. Nah, di paragraf yang pertama, cuaca yang terjadi pada cerita di atas itu adalah berubah-ubah. Jadi jawaban nomor 1, cuaca berubah-ubah. Untuk nomor 2, mengapa Ado tidak mau membawa jas hujannya? Itu jawabannya ada di paragraf 3. Coba lihat paragraf 1 itu yang awalnya dalam. Paragraf 2 yang awalnya cuaca pagi ini. Dan paragraf 3, Ado akan berangkat. Jadi setiap kalimat yang menjorok ke dalam itu merupakan paragraf baru. Ya, jadi dihitung 1, 2, 3. Nah, pertanyaannya, mengapa Ado tidak mau membawa jas hujannya? Nah, jawabannya di situ karena menganggap membawa jas hujan akan merepotkannya karena tasnya akan bertambah berat. Dan Ado juga beranggapan cuaca hari ini cerah ya. Itu jawaban untuk nomor 2. Miss ulang ya. Karena menganggap membawa jas hujan akan merepotkannya karena tasnya akan bertambah berat. Dan Ado beranggapan bahwa cuaca hari ini cerah. Nah, yang ketiga, apa nasihat ibu untuk Ado? Nasihat ibu untuk Ado itu ada di paragraf yang keempat ya, yaitu jawabannya, bawa saja jas hujanmu agar kamu tidak kehujanan nanti jika turun hujan. Bawa saja jas hujanmu agar kamu tidak kehujanan jika nanti turun hujan. Nah, itu ya. Untuk nomor 4, apakah Ado menuruti nasihat ibunya? Ya,
Ado mau menuruti nasihat ibunya. Itu ada di paragraf yang kelima. Yang ke nomor 5. Kapan hujan mulai turun? Nah, itu ada di paragraf yang terakhir ya. Menjelang hari siang atau ketika bel tanda pulang sekolah berbunyi. Nah, ya. Jadi itu jawabannya di paragraf yang kelima. Menjelang hari siang atau ketika bel tanda pulang sekolah berbunyi. Nah, itu ya untuk jawaban di halaman 44. Nah, ketika saat hujan turun, maka kita akan memerlukan payung. Apa itu payung? Payung adalah salah satu benda yang paling kita butuhkan. Nah, payung berguna untuk menaungi kita dari air hujan. Coba lihat dalam gambar ini. Di halaman 45 ini ya. Payung itu berwarna banyak sekali seperti warna pelangi kan. Dengan kombinasi 16 warna. Bila setiap warna menunjukkan bilangan pecahan, berapa bilangan pecahan yang melambangkan setiap warna? Nah, itu kan ada 16 warna. Berarti penyebutnya 16. Nah, yang ditanya setiap warna, berarti satu warna. Berarti setiap warna dilambangkan dengan pecahan 1/16. Atau dengan yang dibaca 1/16. Itu ya. Jadi ada kuning, oranye, merah, ungu, biru, hijau. Dan itu pun banyak macam-macamnya. Ada kuningnya ada berapa? Ada 3 macam. Oranye juga ada 3 macam. Begitu juga dengan merah. Nah, bila dilambangkan dengan pecahan seperti gambar itu, gambar payung itu, maka akan diperoleh kelompok hijau itu ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4/16. Kuning itu ada 3. Berarti 3/16. Orange itu ada 2. Berarti 2/16. Merah ada 3. Berarti 3/16. Begitu juga dengan ungu. Ungu ada 1. Berarti 1/16. Dan biru ada 3. 3/16. Nah, inilah yang bisa kita lihat dari warna-warna ini, warna payung ini, sehingga bisa menunjukkan angka bilangan, baik itu pembilang dan penyebut. Oke. Nah, ada juga untuk melihat pecahannya, ada di ayo lakukan di halaman 46. Ini dengan warna. Nah, di pembelajaran sebelumnya, Miss Lena sudah mengajarkan untuk setiap anak-anak melihat bahwa pembilang itu adalah bagian yang diarsir atau yang diberi warna. Sehingga penyebut itu adalah jumlah keseluruhan yang ada. Nah, contohnya di sini sudah dilihat. Di langkah-langkah 1, 2, 3, 4 dan pada akhirnya 1/4 itu kan yang diwarnain 1. Sedangkan 2/4 itu yang diwarnain 2. Nah, sehingga daerah warna dari kedua persegi itu jika dibandingkan tempatnya, ternyata persegi panjang itu 2/4 itu lebih luas warnanya dibandingkan dengan 1/4. Jadi 1/4 itu lebih kecil dari 2/4. Karena lihat yang diwarna, kan 1 dengan 2 itu kan lebih luasnya 2. Sehingga 1/4 itu lebih kecil dari 2/4. Oke? Nah, jadi ini pembelajaran untuk mengenal pecahan lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Ya. Nah, ini ada halaman 46 itu adalah ayo berlatih. Di sini ada nomor, ada yang dikasih contoh. Nah, lingkaran dibagi menjadi 3. Lingkaran dibagi menjadi 3, yang diarsir yang pertama itu 1. Sehingga lambang pecahannya adalah 1/3. Dibaca 1/3. Lalu di sebelahnya ada 2. Yaitu yang diarsir 2. Sehingga pembilangnya 2, penyebutnya 3. 2/3 atau dibaca dengan 2/3. Nah, kan lebih besar nih 2/3, sehingga hasilnya adalah jika dibandingkan 1/3 itu lebih kecil dari 2/3. Begitu ya.
Oke. Nah, kita masuk ke soal nomor 1. Nah, di sini ada persegi atau dibilang bisa belah ketupat. Di sini ada 4 bagian yang diwarnain 1. Berarti apa? 1/4. Karena 1 itu disebut bilangan ya. Yang ada 4 bagian itu disebut penyebut. Jadi 4 di bawah, 1 di atas. Titik-titik dengan gambar sebelahnya. Nah, gambar sebelahnya sama gambarnya kan, warnanya cuma 1, berarti 1/4. Nah, kita mau melihat, membandingkan pecahan. Sehingga 1/4 sama dengan 1/4. Jadi nilainya sama, nilai pecahannya ya. Karena sama-sama diwarnain 1 ya. Lalu yang kedua, nomor 2. Ada 2 buah segitiga. Nah, segitiga yang pertama itu ada 6 dipotong menjadi 6, sama dengan segitiga kedua. Jadi 2 segitiga ini masing-masing dipotong jadi 6 bagian. Tetapi segitiga pertama diarsir atau diwarnain tuh hanya 2 kolom atau 2 bagian. Sehingga yang diarsir itu adalah nilai pembilang, yaitu 2. Per berapa jumlah bagiannya tadi? Ada 6. Sehingga 2/6 titik-titik. Nah, titik-titik ini yang akan kita lihat bandingkan nilai pecahannya ya. Segitiga yang kedua kita lihat berapa sih yang diarsir? 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4. Sehingga yang diarsir itu di atas menjadi 4/6. Jangan 4/2 ya. 4/6. 6 itu jumlah keseluruhan bagiannya. Nah, mana nih yang lebih luas? Mana nih yang lebih besar? Segitiga yang pertama atau segitiga yang kedua? Nah, sehingga hasilnya adalah 2/6 lebih kecil dari 4/6. Nomor 3. Nah, nomor 3 ini ada 2 balok atau 2 persegi panjang. Nah, kita lihat balok yang pertama diwarnain ada 2. Bagian baloknya itu, 1 balok dibagi menjadi 4. Sehingga lambang pecahannya 2/4. Nah, balok yang kedua itu sama-sama dibagi 4. Tetapi diarsirnya 3 menjadi 3/4. Nah, jadi ini mana? Lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan? Ya, betul. Lebih kecil. 2/4 itu lebih kecil dari 3/4. Nomor 4. Ada 2 buah segitiga, ada 2 persegi. Nah, masing-masing dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibagi menjadi 8. Tetapi kita lihat yang diwarnain berapa ya. Sehingga kita sudah lihat, kalau dibagi 8 berarti penyebutnya sudah diketahui. Tinggal kita cari pembilangnya. Nah, persegi yang pertama itu yang diwarnain dia ada 3. Sehingga 3/8. Nah, untuk persegi yang kedua diwarnain itu hanya 2, sehingga 2/8. Nah, mana sih yang titik-titiknya ini hasil perbandingan nilai pecahannya? Apakah dia lebih besar, kecil, atau sama dengan? Ya, jadi 3/8 itu lebih besar dari 2/8. Oke? Oke, yang terakhir nomor 5. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada segi 7. Nah, kita bisa melihat di sini. Ada diwarnain itu 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada diwarnain 2. Sehingga 2/7 titik-titik. Nah, yang sebelahnya ada 4. 4/7. Jadi lebih kecil. Nah, bacaannya jadinya 2/7 lebih kecil dari 4/7. Jadi ini ya untuk halaman 46. Mengenal tanda lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Ingat, tanda lambangnya lebih kecil itu seperti nomor 1. Nomor 2 itu tandanya itu lebih besar. Dan sama dengan itu menyatakan nilai yang 1
dengan nilai yang satu, gambar yang kedua itu sama. Oke? Nah, ada lagi contoh. Coba perhatikan halaman 57. Ada sebuah cerita soal. Di halaman 57. Kita akan mempelajari sama halnya tadi dengan membandingkan pecahan. Jika tadi melalui arsiran, saat ini kita tidak melalui arsiran lagi, tetapi kita melihat dari angkanya langsung. Contoh, 1/6 titik-titik 4/6. Tanda mana ya yang cocok? Lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Good job. Ya, yang kedua, 11/4 titik-titik 8/4. Apa ya? Lebih kecil atau lebih besar? Ya, betul, lebih besar. Yang ketiga, ya betul, sama besar. Nah, ini ya. Jadi ini contoh untuk halaman 57. Nah, cara penyelesaiannya. Karena apa? Karena 2 itu lebih 1 itu lebih kecil dari 4. 11 itu lebih besar dari 8 dan 9 sama dengan 9. Dia sama nilainya, oke? Oke. Nah, ada ayo berlatih nih di halaman 58 dan 76. Kita bahas yuk. Oke. Oke. Nah, nomor 1 mana? Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Lihat tandanya ya. Kalau Miss bilang lebih kecil itu berarti nomor 1. Lebih besar itu nomor 2. Sama besar itu nomor 3 tandanya ya. Jadi anak-anak tinggal menulis di bukunya. Oke? Oke, 5 dengan 4. Ya, lebih besar. Nomor 2, 8 dan 5. Iya, 8 lebih besar dari 5. Nomor 3, 1 dan 3. Iya, 1 lebih kecil. Ya. Nomor 4, 14 dan 11. Iya, 14 lebih besar dari 11. Nomor 5, 5 dan 8. Iya, 5 lebih kecil dari 8. Nomor 6, 16 dengan 21. Iya, lebih kecil. Nomor 7, 15 dan 21. Iya, betul, lebih kecil. Nomor 8, 3 itu lebih besar dari angka 1. Dan nomor 9, 16 itu lebih kecil dari 24. Oke? Jadi kalau penyebutnya masih sama, anak-anak hanya melihat perbedaan dari pembilangnya ya. Mana lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Lalu untuk 76. Nah, coba lihat 76. Dia sama. Lebih besar, tapi kalau yang 76 ini perbandingannya dia perkalian. Karena apa? Karena penyebutnya berbeda ya. Nah, kalau yang untuk halaman 76, di sini ada contoh di halaman 76 di atas. Yang atas kiri kalikan dengan yang pembilang kalikan dengan penyebut, tapi disilang. Nah, jadi tinggal dikalikan. Contohnya di sini 1/2 titik-titik 1/4. Jadi lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan ya. Nah, tinggal dikali. Pembilang yang di atas kalikan dengan lawan penyebut. Lawannya tapi ya, bukan penyebutnya. Lawannya. Dan yang satu juga kalikan dengan lawannya. Contoh, 1 dikali 4 hasilnya 4. 1 dikali 2 hasilnya 2. Sehingga 4 itu lebih besar dari 2. Kita lanjut ke ayo berlatihnya. Nomor 1. Nanti ini di Zoom Miss cek kembali ya. 1/3 dengan 1/2 lebih besar, kecil, atau sama dengan ya. 1 kali 2, 2. 1 kali 3, 3. Sehingga 2 itu lebih, berarti 1/3 lebih besar. Ya, lebih besar dari 1/2. Nomor 2.
Nah, diralat ya untuk nomor 1 ya. 1/3 itu lebih besar, lebih kecil. Ya, lebih kecil dari 1/2. Untuk yang nomor 1 ya, 1/3 itu lebih kecil dari 1/2 karena 1/2 lebih besar ya. Untuk nomor 2, 2/3 titik-titik 2/5. 2 kali 5 10. Disilang lagi 3 kali 2 6 sehingga 10 lebih besar dari 6. Jadi 2/3 lebih besar dari 2/5. Nomor 3, 4/9 titik-titik 2/7. Nah, lebih besar, kecil atau sama dengan ya. 4 kali 7 28, 9 kali 2 18 sehingga 4/9 itu lebih besar dari 2/7. Nomor 4, 1/2 titik-titik 5/9. Nah, lebih besar, kecil atau sama dengan 1 kali 9 9, 2 kali 5 10 sehingga 9 lebih kecil dari 10. 1/2 lebih kecil dari 5/9. Nomor 5, 3/4 lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan ya dari 6/7. Kita kalikan dulu, kali silang ya. 3 kali 7 21, 4 kali 6 24 sehingga 3/4 itu lebih kecil dari 6/7 ya. Nomor 6, 2/7 lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 3/8. Oke, kali silang ya. 2 kali 8 16. 3 kali 7 21 sehingga 2/7 itu lebih kecil dari 3/8. Oke. Nomor 7, 5/11 lebih besar, lebih kecil atau sama dengan 3/10. Kita kali silang dulu. 5 kali 10 50, 3 kali 11 33 sehingga 5/11 lebih besar dari 3/10. Nomor 8, 6/13 lebih besar, lebih kecil atau sama dengan 5/12. Kita kali silang. 6 kali 12 72, 5 kali 13 65. Sehingga 6/13 itu lebih besar dari 5/12. Nomor 9, 6/17 lebih besar, lebih kecil atau sama dengan 1/3. Kali silang ya. 6 kali 3 18, 1 kali 17 17 sehingga 6/17 itu lebih besar dari 1/3. Nomor 10, 1/5 itu lebih besar dari 4/15 karena 1 kali 15 itu 15, 4 kali 5 itu 20. Jadi dia lebih kecil ya, lebih kecil ya. 1/5 itu lebih kecil dari 4/15. Karena 15 itu kan lebih kecil dari 20 ya. Nomor 11, 4/5 titik-titik 9/10. 4 kali 10 40, 9 kali 5 45 sehingga lebih kecil ya. 4/5 itu lebih kecil dari 9/10. Nomor 12, 10/11 itu lebih besar dari 14/17. Kali silang ya. Nomor 13 itu lebih besar. 17/20 lebih besar dari 16/19. Kali silang ya. Nomor 14, 4/13 itu lebih kecil dari 17/20 ya, lebih kecil ya. Lalu nomor 15 itu 16/23 itu lebih besar dari 9/13. Ingat kuncinya, kali silang. Oke? Dikali silang ya.
Oke. Nah, saat hujan turun itu ada lagunya, bunyi hujan, rintik-rintik. Ya. Nah, ketika kita mendengar lagu ini kan hujan rintik-rintik. Kalau hujan kan kita pasti memerlukan payung. Nah, payung itu melindungi kita dari air hujan. Namun, payung juga bisa untuk digunakan untuk menari. Nah, coba lihat deh di halaman 47. 47 ada lagunya, ada lagu pengiring tarian 47. Ya. Lalu di halaman 48 ada tiga ragam gerak untuk mengiringi lagu ini. Nah, ada gerak 1, gerak 2, dan gerak 3. Nanti ini akan Miss buat videonya ya, untuk khusus gerak untuk lagu ini, oke? Nah, sama nanti di halaman 58 itu juga ada gerak juga. Gerak tapi halaman 58 ini geraknya per lirik. Nah, per lirik ya. Jadi, nanti ada gerak, ada videonya ya, yang akan Miss sharekan juga, oke? Oke. Nah, jika di pembelajaran sebelumnya kita sudah berlatih tentang gerakan keseimbangan, nah, selain dengan posisi diam, gerakan keseimbangan dapat juga dilakukan dengan berputar. Halaman 49 ada 2 gerakan dalam latih keseimbangan, yaitu yang pertama, 1 kaki dengan lengan direntangkan. Yang kedua, 1 kaki dengan lengan diangkat ke atas. Nah, jadi bisa dilihat ya di halaman 49 itu. Nah, setelah melatih keseimbangan, maka dilanjutkan dengan gerakan memutar. Nah, ya. Jadi ada melatih keseimbangan itu ada dengan 2 kaki. Tetapi ketika gerakan berputar nanti itu ada 4. Ada 4, ya. Nah, yaitu yang pertama, latihan keseimbangan dengan 1 kaki dengan lengan direntangkan, dengan lengan diangkat ke atas, lalu berputar 1 kaki dengan lengan direntangkan, dan berputar 1 kaki dengan lengan diangkat ke atas. Jadi tambah berputarnya aja. Jadi kalau latihannya seperti itu, kalau untuk gerakan melatih berputarnya tinggal ditambah berputar dengan 2 langkah tersebut. Oke? Oke. Video pembelajaran kita hari ini sudah siap. Jadi setiap anak-anak tinggal melihat pembelajarannya, lalu melihat kembali untuk latihannya ya. Nanti untuk lebih banyaknya kita akan ketemu lagi di Zoom. Oke? Bye-bye.